Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Rifaldi dari Prodi Pendidikan IPA semester 3 STKIP Sinar Cendekia. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktikum acara ke-6 yang berjudul Medium Potato Dextrose Agar atau PDA sederhana. Adapun tujuan daripada praktikum ini adalah mahasiswa mampu membuat medium PDA sederhana dengan benar. Jadi medium itu adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran bahan organik dan atau anorganik yang berperan sebagai nutrisi yang diperlukan mikroba untuk pertumbuhannya. Medium dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti isolasi, perbanyakan sel, pengujian sifat fisiologi, dan perhitungan jumlah mikroba. Mikroba dapat tumbuh dan berkembang baik dalam medium yang mengandung nutrisi yang diperlukan mikroba, tidak mengandung zat-zat penghambat, dan steril. Medium dapat diklasifikasikan berdasarkan susunan kimia, konsistensi, dan fungsinya. Yang pertama berdasarkan susunan kimia. Itu ada medium anorganik, tersusun dari bahan-bahan anorganik. Lalu medium organik tersusun atas bahan-bahan organik. Lalu ada medium sintetik. Nah, ini susunan kimia medium diketahui dengan pasti, misalnya nutrien agar atau Na. Lalu medium alamiah, susunan kimia medium tidak dapat ditentukan dengan pasti, misalnya kentang. Lalu ada berdasarkan konsistensi. Ada medium cair. Nah, ini bentuknya cair, misalnya nutrien broth atau NB. Lalu ada medium padat. Nah, ini berbentuk padat karena mengandung agar, misalnya potato dextrose agar atau PDA yang akan kita laksanakan praktikumnya. Lalu ada medium semi padat. Ini mengandung agar dalam jumlah setengah konsentrasi dari yang seharusnya. Lalu yang ketiga berdasarkan fungsinya. Ada medium yang diperkaya. Ini medium yang ditambahkan zat-zat tertentu untuk menumbuhkan mikroba tertentu. Lalu ada medium selektif, yaitu medium yang hanya dapat ditumbuhi oleh satu atau beberapa jenis mikroba tertentu dan menghambat atau mematikan jenis mikroba lain. Misalnya Salmonella Shigella atau SS untuk bakteri Salmonella dan Shigella. Lalu ada medium diferensial, digunakan untuk membedakan jenis mikroba berdasarkan jenisnya terhadap medium. Misalnya blood agar untuk mengetahui bakteri hemolitik. Lalu ada medium penguji, ini untuk menguji kemampuan mikroba dalam memecah atau menggunakan senyawa tertentu. Lalu ada medium perhitungan, ini digunakan untuk menghitung jumlah mikroba pada suatu bahan. Dapat berbentuk medium umum selektif, diferensial, atau penguji. Lalu terakhir medium khusus. Ini adalah medium untuk menentukan tipe pertumbuhan mikroba dan kemampuannya dalam mengadakan perubahan kimia tertentu. Salah satu mikroba yang sering dibiarkan adalah jamur atau fungi dan biasanya dibiarkan dalam medium potato dextrose agar. Medium PDA atau potato dextrose agar memiliki kandungan karbohidrat yang cukup sehingga baik digunakan untuk pertumbuhan fungi dan kurang baik dalam pertumbuhan bakteri. Baik, untuk selanjutnya kegiatan praktikum ini saya akan menyiapkan alat serta bahannya. Baik, untuk alat dan bahannya kita persiapkan terlebih dahulu. Untuk alat yang pertama di sini ada botol selai. Lalu yang kedua ada panci. Yang ketiga ada sendok, ya ini sendok untuk mengaduk. Lalu yang keempat ada timbangan. Lalu yang kelima ada lilin. Lalu adapun untuk bahannya, yang pertama di sini ada kentang. Kentang ini kita siapkan seberat 30 gram. Lalu untuk bahan selanjutnya ada gula pasir. Nah, gula pasir ini kita siapkan sebanyak 2 gram. Lalu selanjutnya ada bubuk agar. Nah, bubuk agar ini sama ya, disiapkan sebanyak 2 gram. Lalu untuk selanjutnya, bahan selanjutnya yaitu adalah Aquades atau air mineral. Kita siapkan. Lalu yang terakhir bahannya ada antiseptik. Berikut bahan-bahannya. Untuk prosedur kerjanya,
Yang pertama kita akan mensterilkan wadahnya terlebih dahulu. Nah, di sini adalah wadahnya botol selai atau jar. Yang pertama kita akan mencucinya dengan menggunakan sabun. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan merebus botol selai ini selama 15 menit untuk mensterilkannya dari mikroba-mikroba. Kita rebus botolnya dalam air mendidih selama 15 menit atau 20 menit. Langkah kerja selanjutnya kita akan membuat media dan melakukan pengamatan. Di sini saya sudah menyiapkan kentang. Nah, kentangnya ini sudah dikupas dari kulitnya dan seberat 30 gram ya. Kalau kita ukur ya beratnya 30 gram ya, 31 gram. Nah, selanjutnya kita akan potong menjadi potongan dadu kira-kira sepanjang 1 cm. Nah, setelah kita potong menjadi dadu seperti ini, selanjutnya kita akan merebus kentangnya di dalam air kurang lebih sebanyak 100 ml air sampai sari-sari kentangnya keluar. Nah, di sini volume airnya tetap dijaga. Kita akan merebus kentangnya dalam 100 ml air. Kita tunggu sampai dengan sari-sari kentangnya keluar. Setelah sari-sarinya keluar, kita akan angkat dan akan kita saring. Setelah kita saring sari-sari kentangnya, kita akan tambahkan agar-agar sebanyak 2 gram dan gula sebanyak 2 gram. Lalu kita akan panaskan agar menyatu. Masukkan agar-agarnya, kita masukkan gula pasirnya. Sini kita akan aduk supaya tidak menggumpal. Ini tetap dalam keadaan panas ya, kita panaskan sampai semuanya menyatu. Oke, ini sudah menyatu semuanya. Setelah itu kita akan menuangkan medium ke dalam jar sebanyak kira-kira 20 ml. Setelah itu kita akan tutup rapat. Selanjutnya kita akan melakukan sterilisasi dengan menggunakan panas lembab dengan cara kita akan mengukus medium ini selama kurang lebih 15 menit. Setelah dikukus, kita akan tiriskan dan biarkan dia dingin terlebih dahulu. Kita akan sterilisasikan satu tempat menggunakan antiseptik ya. Setelah itu kita akan menyalakan api dan menaruh lilin di dalam tempat ini.
Oke, di sini kita akan membuka jarnya secara perlahan di tempat steril ini. Di sini saya akan membukanya dan minimalisir kontaminasi. Nah, sini saya akan meletakkan jari tangan saya di atas medium. Di sini saya akan menutupnya dengan rapat. Kita akan simpan di tempat yang cukup steril sambil kita akan amati selama 48 jam. Kita akan mengamatinya dalam rentang waktu setiap 12 jam. Baik, adapun hasil pengamatan selama 48 jam terkait pertumbuhan mikroba ditemukan atau mikroba yang teramati yaitu Bacillus subtilis. Nah, dia termasuk ke dalam jenis Bacillus. Bakteri ini termasuk bakteri gram positif atau katalase positif yang umum ditemukan di tanah. Bacillus subtilis mempunyai kemampuan untuk membentuk endospora yang protektif yang memberi kemampuan bakteri tersebut mentolerir keadaan yang ekstrim. Tidak seperti spesies lain seperti sejarah, Bacillus subtilis diklasifikasikan sebagai obligat anaerob, walau penelitian sekarang tidak benar. Bacillus subtilis tidak dianggap sebagai patogen walaupun kontaminasi makanan, tetapi jarang menyebabkan keracunan makanan. Sporonya dapat tahan terhadap panas tinggi yang sering digunakan pada makanan dan bertanggung jawab terhadap kerusakan pada roti. Ya. Bacillus subtilis selnya berbentuk basil, ada yang tebal dan ada yang tipis, biasanya bentuk rantai atau terpisah. Sebagian motil dan ada pula yang non-motil. Semua membentuk endospora yang berbentuk bulat dan oval. Bacillus subtilis merupakan jenis kelompok bakteri termofilik yang dapat tumbuh pada kisaran suhu 45 derajat sampai 55 derajat Celcius dan mempunyai pertumbuhan suhu optimum pada 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Nah, itu Bacillus subtilis, mikroba yang teramati di dalam praktikum medium dextrose agar. Nah, berikut itu adalah hasil dari pengamatan dan praktikum medium potato dextrose agar atau medium PDA. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.